Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Sira dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Kaisra Kula Syahras. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil diskusi dari laporan dan juga karya ilmiah yang kami buat. Untuk judul dari karya ilmiah kami sendiri, kami mengangkat judul Analisis Pengaruh Nilai Oktan atau RON bahan bakar Pertamina terhadap efisiensi pembakaran dan konsumsi bensin sepeda motor bagi mahasiswa FTM di ITB Jatinangor. Ini profil saya sendiri. Saya berasal dari Fakultas FTTM dengan NIM 1642559, kelas TKIK 13 dan berasal dari kelompok 3. Baik, saya lanjut ke bab pertama atau bab yang paling pertama, itu bab latar belakang. Berdasarkan data yang ada, transportasi adalah kebutuhan atau salah satu kebutuhan yang paling penting bagi mahasiswa di Indonesia. Sebanyak 53% mahasiswa yang ada di Indonesia ini menggunakan sepeda motor sebagai penunjang atau sarana utama untuk menuju kampus. Bagi mahasiswa FTTM di ITB Jatinangor, itu banyak juga yang menggunakan sepeda motor. Nah, kalau kita menggunakan sepeda motor, itu pasti erat kaitannya dengan bahan bakar kan. Kami di sini mengangkat tema untuk menganalisis bagaimana sih pengaruh RON terhadap penggunaan bahan bakar sendiri pada sepeda motor yang digunakan oleh mahasiswa FTTM ITB Jatinangor. Bagi mereka, mahasiswa FTTM ITB Jatinangor itu kebanyakan cenderung memilih bahan bakar berdasarkan harga dan ketersediaannya. Nah, oleh karena itu, kami nanti selanjutnya akan membahas pemilihan RON ini tuh sesuai nggak sesuainya, beresiko nggak sih untuk menurunkan performa mesin atau untuk menaikkan performa mesin. Oke, selanjutnya, efisiensi ini dipengaruhi oleh yang tadi saya sudah bahas atau saya sudah singgung sebelumnya, yaitu Research Octane Number atau RON, yang menentukan kemampuan bahan bakar, menentukan apakah dia bisa menahan knocking atau ledakan yang ada dalam mesinnya itu. Nah, selain itu penting juga untuk menyesuaikan antara RON bahan bakar ini dengan rasio kompresi mesin untuk pembakaran optimal. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah dan tujuan yang ada dari karya ilmiah ini. Rumusan masalah apa aja sih yang bakal kita bahas selanjutnya. Dari awal kita membuat latar belakang sampai akhir ada hasil dan pembahasannya. Jadi yang pertama, bagaimana pengaruh perbedaan RON terhadap efisiensi pembakaran mesin. Yang kedua, bagaimana perbandingan konsumsi bensin antara jenis RON yang berbeda. Yang ketiga, apa aja sih perbedaan efisiensi antara penggunaan RON yang rendah dan juga yang tinggi. Kemudian ada pun tujuannya itu yang utama pastinya menganalisis, membandingkan dan menjelaskan pengaruh variasi RON terhadap efisiensi pembakaran serta konsumsi bensin mahasiswa FTTM di ITB Jatinangor. Kita lanjut ke bab 2. Jadi untuk metode penelitian yang kelompok kami gunakan itu penelitian deskripsi kuantitatif. Jadi kami menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan survei kuesioner via Google Form yang kami sebar menggunakan grup angkatan dan juga melalui laman pribadi. Kemudian untuk subjeknya kami mendapatkan total sebanyak 52 mahasiswa FTTM ITB angkatan 2025. Kami juga menggunakan teknik random sampling. Kemudian untuk waktu pengambilan atau pencarian dari data ini itu dari tanggal 27 November sampai 23 Desember 2025 kemarin. Nah, untuk hasilnya atau analisisnya ini berupa statistik data yang konkret dan juga hasil survei yang ada di laporan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke landasan teori. Jadi landasan teori ini adalah teori-teori awal atau teori yang akan digunakan sepanjang laporan dikerjakan dari bab 2 sampai bab akhir, yaitu kesimpulan. Jadi landasan teori yang kami gunakan itu intinya yang pertama membahas RON. RON itu yang tadi sudah disebutkan, intinya secara definitif itu adalah standar ukuran ketahanan bensin terhadap kompresi tanpa terbakar secara spontan. Kemudian kami juga menggunakan teori jenis dan proses dari bensin itu sendiri. Yang kami gunakan itu dari bahan bakar Pertamina. Yang pertama ada Pertalite dengan RON 90, Pertamax dengan RON 92, Pertamax Green dengan RON 95, dan Pertamax Turbo dengan RON 98. Kemudian untuk secara teori ini bagaimana proses bensin dan mesin-mesinnya itu bekerja, ada beberapa istilah yaitu distilasi, cracking, reforming, alkilasi, training, and blending. Sebenarnya ini ada
banyak ya penjelasannya, cuman saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, distilasi. Jadi distilasi itu proses pemisahan minyak mentah menjadi berbagai fraksi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Kemudian ada cracking. Cracking itu pemecahan molekul dari hidrokarbon yang rantai panjang itu sendiri menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian ada reforming, yaitu reforming mengubah struktur molekul hidrokarbon yang mutunya rendah menjadi struktur yang lebih bercabang. Kemudian untuk alkilasi itu penggabungan molekul-molekul dari jadi yang tadinya ringan menjadi molekul cair. Kemudian ada treating itu pembersihan produk minyak. Ada blending, yaitu proses pencampuran berbagai fraksi minyak dari zat adiktif juga. Kita lanjut. Ini bab 3. Bab 3 ini sebenarnya yang saya tampilkan ini adalah data dari hasil Google Forms secara aktual. Namun ini tersedia di dalam laporan, tapi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena terlalu banyak. Oke, jadi intinya adalah dari data hasil kuesioner ini terdapat hasil rata-rata yang kami dapatkan, yaitu yang pertama, jumlah respondennya itu bertotal 53 orang seperti yang sudah saya sebutkan, dan yang terbanyak ternyata adalah orang yang menggunakan Pertamax atau RON 92 dengan jumlah responden total 26, disusul dengan Pertalite dengan RON 90 dengan jumlah responden 12, dan Pertamax Turbo dengan RON 98 itu bertotal 5. Nah, rata-ratanya bisa dilihat sendiri di sini. Untuk Pertalite itu 34 km per minggu, Pertamax 51,2 km per minggu, dan Pertamax Turbo itu 70 km per minggu. Rata-rata jarak tempuhnya. Kemudian untuk rata-rata biaya per harinya itu juga ada di sini tersedia. Kita lanjut. Ini adalah diagram dari perbandingan efisiensi konsumsi bahan bakar dengan RON berbeda. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari data diagram tadi, terdapat perbedaan pada efisiensi konsumsi bahan bakar, yaitu Pertalite dan juga Pertamax, serta Pertamax Turbo. Bahan bakar yang paling efisien itu adalah Pertamax dengan RON 92, dengan total pengeluaran biaya per kilometer itu Rp 932,02 rupiah. Kemudian untuk di posisi kedua itu Pertalite yang paling efisien, yaitu sebesar Rp1.022,57 setiap kilometernya. Dan yang terakhir itu diduduki oleh Pertamax Turbo yang paling boros dengan total Rp 2.329,2 per kilometer. Jadi ini selanjutnya itu ada jumlah pengguna RON optimal, bisa dilihat dari tabel berikut. Secara singkat, hasil dan pembahasan yang kami dapatkan yang tertera di laporan dan berdasarkan dari data yang kami dapat, itu data menunjukkan mayoritas motor yang digunakan atau dipunyai oleh FTM ITB 2025 di Jatinangor itu, mereka mayoritas menggunakan motor seperti Honda Beat, Vario, NMAX dengan kapasitas 110-150 cc. Kemudian untuk distribusi penggunaannya itu, yang paling banyak digunakan adalah atau paling efisien itu Pertamax dengan RON 92. Ada total 26 orang. Kemudian, mahasiswa itu cenderung memilih bahan bakar dengan mempertimbangkan kualitas dan juga harganya, apakah murah atau mahal. Kemudian, untuk motor, dengan klasifikasi motor 110-125 cc, RON 92 itu atau Pertamax lebih irit dibandingkan RON 90, karena torsinya yang lebih tinggi dan knockingnya itu minimal ledakannya. Kemudian, untuk motor di atas 150 cc itu, RON yang paling tinggi itu paling ideal, karena bisa mencegah overheat akibat pembakaran masif. Dan yang terakhir, kesesuaian spesifikasi mesin ini dengan RON terbukti meningkatkan efisiensi pembakaran dan daya mesin. Untuk kesimpulan dan saran, efisiensi pembakaran dan konsumsi bahan bakar itu sangat dipengaruhi oleh nilai RON bahan bakar. Nah, sarannya itu mahasiswa disarankan untuk memilih bahan bakar juga berdasarkan anjuran dari pabrik untuk kebaikan mesinnya, bukan hanya sekedar harga atau ketersediaan. Karena kan tadi kita dapat ya, kalau misalkan anak-anak FTM ITB di Jatinangor itu milih bensin itu karena harganya yang murah dan juga ketersediaannya ada atau enggak di dalam pom bensin tersebut. Oke, baik, terima kasih atas waktunya telah mendengarkan penjelasan hasil karya ilmiah kelompok 3 ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.